Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Kerjasama REDD Plus Norwegia Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik. Sebagai negara terdepan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan peratifikasi komitmen iklim internasional, Norwegia mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui skema REDD Plus. Indonesia merupakan negara mitra kerjasama REDD Plus Norwegia sejak 26 Mei 2010. Jika Indonesia mampu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dalam masa kerja 6 tahun, maka Norwegia akan memberikan dana insentif akan capaian tersebut. Dari data laporan kinerja REDD Plus Indonesia menunjukkan bahwa kegiatan deforestasi dan degradasi hutan masih berlangsung dan meningkat, serta masih berkontribusi pada emisi global. Kegagalan REDD Plus Norwegia Indonesia tidak menjadikan kerjasama ini berakhir, namun berlanjut hingga saat ini. Dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu apa faktor yang mendorong Norwegia untuk tetap melanjutkan kerjasama REDD Plus dengan Indonesia. Dalam menjawab pertanyaan penelitian di atas, kerangka konseptual yang digunakan yaitu pendekatan ekonomi politik dari Franklin Steve dan Alexander Tettelbaum. Bahwa ada 6 faktor utama dalam kajian ekonomi politik sebagai faktor yang mempengaruhi dan mendorong dan membentuk kebijakan perubahan iklim. Pertama, pengetahuan publik tentang ancaman perubahan iklim. Adanya kesadaran publik tentang perubahan iklim dan dampaknya diharapkan hal tersebut mendorong masyarakat atau pemerintah untuk bertindak. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pengetahuan publik, yaitu tingkat pendidikan tersier, kebebasan media, dan kerentanan masyarakat itu sendiri terhadap perubahan iklim dan dampaknya. Kedua, tingkat demokrasi. Baik atau buruknya suatu sistem demokrasi juga berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, di mana sistem demokrasi berperan dalam mentransmisikan kepentingan dan prioritas masyarakat ke dalam proses pembuatan kebijakan. Ketiga, kekuatan lobi industri intensif karbon. Faktor ini berasal dari kelompok kepentingan ekonomi. Kelompok industri intensif karbon memiliki kepentingan seperti perlindungan dan promosi terhadap kegiatan ekonominya. Sumbangsi dari kelompok ekonomi menjadikan faktor ini salah satu sumber pertimbangan dan penentu terpenting dalam pembuatan kebijakan dan tindakan perubahan iklim. Keempat, kapasitas administrasi negara. Administrasi negara atau birokrasi berperan dalam mengumpulkan informasi, merancang dan merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim. Dalam sistem administrasi negara terdiri atas berbagai badan-badan yang memiliki peran dan fungsi tersendiri, sehingga baik atau buruknya kapasitas administrasi negara maka akan berpengaruh terhadap proses legislasi. Kelima, per kapita dan total emisi karbon dioksida. Suatu negara yang memiliki kebijakan perubahan iklim dapat dipengaruhi karena negara tersebut tergolong memiliki pendapatan per kapita dan atau total karbon dioksida yang tinggi, sehingga diharapkan negara tersebut memiliki tanggung jawab terhadap kontribusinya dalam emisi global. Keenam, komitmen internasional. Suatu negara yang memiliki kebijakan perubahan iklim dikarenakan adanya proses difusi kebijakan internasional dan efek komitmen. Kesadaran akan permasalahan lingkungan semakin meningkat seiring dengan dampak dan ancaman dari perubahan iklim. UNFCCC merupakan bentuk upaya masyarakat internasional dalam mengurangi dan mencegah ancaman perubahan iklim. Dalam mengimplementasikan upaya tersebut, negara-negara diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu negara aneks 1 dan negara non-aneks 1, dengan tujuan membagi peran dan tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing negara. Clean Development Mechanism (CDM) adalah salah satu mekanisme pengurangan emisi gas rumah kaca yang melibatkan negara aneks 1 dan negara non-aneks 1. Dengan komitmen ambisius terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Norwegia terlibat dalam upaya CDM, yaitu kerjasama REDD Plus Norwegia Indonesia yang dimulai dari tahun 2010 hingga akhir tahun 2016.
Norwegia akan memberikan dukungan finansial sebesar 1 miliar dolar Amerika bagi Indonesia dengan result sebagai mekanisme pencairan pendanaan. Aktivitas pada sektor kehutanan berkontribusi signifikan pada emisi global sebesar 17% dan 75-nya berasal dari hutan negara-negara berkembang. Ini menunjukkan bahwa skema REDD+ memiliki peranan signifikan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Lebih dari 50% emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari aktivitas deforestasi dan degradasi hutan. Dalam mengimplementasikan kerjasama REDD plus Norwegia Indonesia, skema ini dibagi ke dalam 3 pembabakan antara lain tahap persiapan yang dimulai pada 26 Mei 2010 hingga 31 Desember 2010. Kedua, tahap implementasi dimulai pada Januari 2011. Ketiga, tahap verifikasi kontribusi pengurangan emisi dimulai pada tahun 2014. Bentuk-bentuk skema REDD Plus antara lain membentuk Badan REDD Plus Nasional, Moratorium Konsesi Hutan dan Lahan Gambut, Lembaga Pemantauan Pelaporan dan Verifikasi Independen, Mekanisme Pendanaan REDD, Strategi Nasional REDD Plus, dan terakhir Provinsi Percontohan. Kerjasama REDD plus Norwegia Indonesia dapat dikatakan gagal. Dalam laporan Third Independent Review of the Indonesia-Norway Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emission from REED Plus yang diterbitkan pada 28 September 2018 menunjukkan bahwa pengurangan emisi dari aktivitas deforestasi dan degradasi hutan yang signifikan tidak tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan masih berlangsungnya dan adanya kecenderungan peningkatan aktivitas deforestasi dan degradasi hutan. Dan dari segi waktu, kerjasama ini telah melewati batas kerjasama di mana berakhir pada tahun 2016. Berlanjutnya kerjasama REDD plus Norwegia Indonesia hingga sekarang, dalam perspektif ekonomi politik, ada 6 faktor utama yang mempengaruhi Norwegia untuk tetap melanjutkan kerjasama skema REDD Plus ini. Pertama, pengetahuan publik Norwegia tentang ancaman perubahan iklim. Pengetahuan publik Norwegia tentang ancaman perubahan iklim dinilai sangat baik dengan tingkat transparansi dan aksesibilitas publik terhadap informasi perubahan iklim sangat tinggi. Pembentukan pengetahuan publik tidak dimonopoli oleh aktor negara saja. Baiknya tingkat transparansi dan aksesibilitas publik ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, tingkat pendidikan tersier. Dalam laporan OECD 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 32% penduduk Norwegia memiliki pendidikan tinggi dengan kualifikasi sarjana, magister, dan doktor dengan rentang usia 25 hingga 64 tahun. Kedua, kebebasan media. Dengan segala aturan dan praktik media, Norwegia dinilai memiliki lingkungan media paling terbuka di dunia. Media Norwegia umumnya bebas dari sensor atau tekanan politik terhadap kebijakan editorial, dan jurnalis dalam menjalankan pekerjaan tidak mendapat hambatan fisik. Ketiga, kerentanan. Norwegia memiliki kerentanan yang sensitif terhadap perubahan iklim. Ini menyiratkan bahwa dampak perubahan iklim akan berefek negatif bagi masyarakat Norwegia. Kerentanan ini menjadikan Norwegia memiliki kepedulian lebih dibandingkan negara yang tidak rentan. Kedua, tingkat demokrasi Norwegia. Dalam pembuatan kebijakan, sistem demokrasi berperan sebagai media atau instrumen dalam mentransmisikan opini atau pengetahuan publik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Sistem demokrasi Norwegia dinilai memiliki kualitas demokrasi yang baik. Melalui Storting, rakyat atau publik Norwegia merumuskan dan membentuk kebijakan perubahan iklim dan mengontrol pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ketiga, kekuatan lobi industri intensif karbon di Norwegia. Norwegia merupakan salah satu negara dengan ekonomi yang makmur, di mana minyak mentah dan gas alam merupakan motor fundamental dalam aktivitas ekonomi atau industrinya. Equinor merupakan instrumen bisnis komersial pemerintah dalam pengembangan industri migas di Norwegia.
Industri ini memainkan peran penting dalam ekonomi Norwegia dan menjadikan masyarakat Norwegia memiliki kualitas kesejahteraan yang baik. Kebijakan iklim Norwegia dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca tentu berimplikasi terhadap penurunan tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Norwegia. Agar aktivitas industri energi tetap terlindungi dan berlangsung tanpa harus melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca, dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim juga dapat dijalankan dengan baik, Norwegia merumuskan dua mekanisme utama sebagai bentuk harmonisasi dua kepentingan, yaitu aspek lingkungan dan aspek ekonomi. Dua mekanisme tersebut yaitu melakukan sistem perdagangan emisi dan implementasi teknologi CCS. Skema REDD Plus yang dikenal saat ini merupakan bentuk perwarupa dari sistem perdagangan karbon. Tindakan Norwegia dalam isu perubahan iklim merupakan strategi proaktif, di mana bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan menjaga kelangsungan eksistensi dengan mendukung regulasi lingkungan atas dasar mengeksploitasi peluang pasar. Keempat, kapasitas administrasi atau birokrasi negara Norwegia. Dalam proses pembuatan kebijakan, proposal kebijakan iklim dirumuskan dan dikembangkan oleh pemerintah. Unit pemerintah atau birokrat yang bertanggung jawab ialah Kementerian Iklim dan Lingkungan. Birokrat ini bertanggung jawab lintas sektoral dalam koordinasi dan implementasi kebijakan iklim Norwegia. Sistem administrasi atau para birokrat Norwegia dinilai memiliki kapabilitas dan mampu menjalankan tugas dengan baik serta profesional. Kapabilitas birokrat Norwegia mampu menciptakan hubungan harmonis baik dengan politisi maupun sesama birokrat di beda badan pemerintah, sehingga kebijakan iklim ini dapat diimplementasikan dengan baik. Kelima, per kapita dan total emisi karbon dioksida Norwegia. Kebijakan iklim Norwegia telah ada sejak tahun 1990. Kebijakan iklim Norwegia dalam mengatasi perubahan iklim bukan dikarenakan tanggung jawab atas emisi rumah kaca yang dihasilkannya seperti yang diatur dalam Kyoto Protocol, namun diambilnya kebijakan ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Keenam, komitmen internasional Norwegia. Aktifnya Norwegia dalam perpolitikan iklim internasional dipengaruhi oleh adanya difusi kebijakan internasional dan efek komitmen. Berbagai tindakan pengakuan Norwegia terhadap suatu kebijakan internasional dan dikategorikan sebagai negara aneks 1, Norwegia diwajibkan untuk melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Perilaku politik Norwegia tersebut ditujukan untuk mendapatkan kredibilitas dari masyarakat internasional. Dari 6 faktor di atas, faktor kekuatan lobby industri intensif karbon dan komitmen internasional merupakan dua determinan faktor dan paling berpengaruh dalam keberlanjutan kerjasama REDD Plus Norwegia Indonesia. Faktor kekuatan lobby industri intensif karbon memberi pengaruh dalam merumuskan dan menentukan jenis mekanisme yang digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan faktor komitmen internasional berpengaruh dalam memberikan bias terhadap jenis mekanisme yang digunakan serta guna melindungi kepentingan domestik Norwegia. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.